Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividend Investor TV. Hari ini hari apa nih? Hari Selasa ya, tanggal 28 Oktober tahun 2025. Nah, IHSG dari Senin kemarin ya turun terus ya. Hari ini turun 0,3%, berada di angka 8092 ya. Transaksi hari ini ada di angka 18 triliun. Dan asing hari ini net sell ya, net sell 800 eman lah ya. Nah, kali ini gue pengen bahas saham KKGI ya. Nah, apakah kalian ada yang punya saham ini? Ini saham batubara yang bagus ya. Bagus dalam kungfu untuk meramu laporan keuangan sih gitu. Kinerjanya juga ya gitulah. Kalian yang pegang KKGI harusnya udah mengerti ya, dan harusnya udah bisa terima kalau si saham ini emang, kalau gue perhatiin sih nggak jelas ya, maksudnya dibanding dengan saham-saham batubara yang lain gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau lu belum punya saham ini, mendingan lu cari saham batubara lain lah kalau lu nyarinya saham batubara, karena ini banyak banget kungfunya lah ibaratnya gitu. Nah, kita lihat aja nih, net income untuk Q3 dia malah rugi ya, rugi 47 juta. Itu disebabkan oleh apa? Nah, kita lihat ya di finansialnya. Secara total beban pokok penjualan sih kita lihat normal ya, 527. Laba kotornya 102 M. Nah, tapi total beban usahanya dia normal juga. Terus nah, penghasilan beban lain-lain, nah dia ada rugi 15 M. Terus beban pajak, nah beban pajak dia naik di Q3 malah jadi 18 M ya. Nah, khusus untuk beban pajak ini dia menaikkan pajak tangguhan gitu ya. Jadi dia nyiapin dana untuk pembayaran pajak. Sebenarnya sih dananya belum dibayarkan ya, cuma dia nyiapin aja, takutnya sewaktu-waktu dana itu harus dikeluarkan gitu. Jadi buat cadangan ya, dana cadangan untuk bayar pajak ya. Kita nggak tahu nih dibayarinya kapan. Harusnya diupdate lagi nih sama dia gitu. Nah, terus beban apalagi nih yang naik gede? Nah, pendapatan komprehensif lainnya, kemungkinan ini dari nilai tukar rupiah ya ke dolar. Nah, karena dia ini kan jualannya pakai dolar ya. Kalau rupiahnya menurun, kalau rupiah menguat ya otomatis dia jadi menurun gitu. Jadi ini di KKGI ini kalau rupiah kita melemah, dia tuh malah bagus ya buat dia gitu. Jadi kalau rupiah kita anjlok ya dia dapatnya bisa lebih gede gitu. Kalau dolarnya dikerupiahin gitu ya. Nah, jadi untuk saham KKGI ya lu harus sabar-sabar aja ya kalau lu emang megang saham ini, karena saham ini ya begitulah. Kalau kata gua juga ini susah diperkirakan untuk si KKGI ini. Jadi sulit dipegang saham ini gitu. Masih banyak saham batubara lain yang lebih mudah untuk dikendalikan oleh kita gitu. Jadi dia nggak terlalu kemana-mana gitu. Beda sama si KKGI ini ya. Nah, kita bahas aja langsung ya. Kita ke transaksi hariannya aja deh. Hariannya berapa untuk hari ini? Di angka 2 miliar ya, 2 M seharinya. Kalau duit lu ada 2 M atau 1 M ya liquid sih di sini. Cuma ya kalau menurut gua ya, kalau lu belum punya saham ini ngapain juga masuk ke sini gitu. Cuman tetap gua bahas karena biar kalian nggak, ya minimal nggak salah-salah banget lah ya. Meskipun diversifikasi ya, tapi harus ke saham yang benar juga gitu, jangan saham yang kayak gini gitu. Lembar saham sekarang ada di 5 miliar lembar saham, harga closing hari ini 322 ya. Berarti market cap-nya ada di angka 1,6 triliun. Nah, untuk ekuitasnya dia naik jadi 2,59 T.
harga bukunya 518. Nah, PBP-nya 0,62. Turun ya. Meskipun PBP-nya di bawah 1 ya, kita lihat juga perusahaannya bagus apa enggak gitu. Jadi nggak menjamin PBP di bawah 1 menentukan perusahaan itu bagus kayak ini. Tapi kalau lu suka ya silahkan lah ya. Liabilitasnya turun, tapi ya sebenarnya dari sisi utang dia bagus ya. Darinya cuma 18% untuk 18% untuk Q3 ini. Gitu. Total aset 3 triliunan dan PS sekarang sebenarnya dari PS sih gede banget ya, 71 kali. Apa gue salah ini? PE-nya berapa? Bener sih ya, 71 untuk anualis. Terus laba ditahannya juga ada ya, 3 triliunan. Dan lanjut ke revenue. Sebenarnya dari revenue naik sih ya, Q2 ke Q3 dari 569 ke 629. Dari gross profit juga naik dari 69 ke 102 ya. Terus nah ini yang jadi masalah, net profitnya habis. Seperti yang gua jelasin tadi di depan ya. Dia habis karena ini nih, penghasilan lain-lainnya minus. Nah, kita harus cari tahu ini apa nih. Order sih di sini harus cari di LK-nya. Terus nah, terutama di beban pajak penghasilan juga nih yang tadi ya, yang pajak tangguhan gitu. Jadi nyiapin dana untuk bayar pajak suatu saat dia kena pajak. Terus pendapatan komposit lain, nah ini dihitung-hitung dari selisih kurs ya, selisih kurs dolar gitu. Makanya secara net profit dia di laporan keuangannya minus 47 juta ya. Tapi sebenarnya secara uang itu masih ada ya uangnya, cuma ini kan di laporan akuntansinya. Tapi kan ini karena kita sebagai investor ya, otomatis kita kan ngacuannya ke laporan keuangannya ya. Berarti kan IPS-nya secara bodoh aja gitu kan, ya habis lah ya buat kita gitu. Secara duit mah dia ada di kantongnya, dia udah disiapin, udah ada lah ibaratnya. Cuma kan dari pemaparan laporan keuangannya ya dihabisin, jadinya minus 0,01 gitu untuk IPS Q3. IPS Q2 aja 0,81 ya. Secara anualis dia 4,5 sih. Kalau Q4 nya bagus gimana tuh? 2024 bagus gak dia? Net income nya malah jeblok sih ya. Tahun kemarin Q3 ke Q4, Q4 nya malah jeblok. Tapi nggak tahu tahun ini, siapa tahu aja lah ya. Tapi menurut gue ini susah banget ditebak ya untuk perusahaan KKGI ini. Jadi menurut gue alangkah lebih baiknya lu hindarin aja gitu daripada lu kecelek ya. Nah terus DPR-nya gimana? 23,5% tahun kemarin ya. Giliran dapat IPS gede, DPR-nya diturunin malah 23. Nah siapa tahu tahun ini baginya biar sama kayak kemarin ya. Harus payout ratio-nya harus 666% ya. Nah, bisa nggak tuh mainin kungfu itu gitu. Nah kalau mengacu di tahun kemarin 23% ya, dividennya ya 1 perak ya. Di harga sekarang lu dapetin dividen yield sebesar 0,29% ya. Ya cukup bagi 5M doang ya, ngeluarin 5M untuk menghibur para investornya ya. Terus harga warasnya berapa nih? Emang gak waras sih ini KKGI. 10-21 ini sulit. Perusahaan ini kalau gua sih gua hindarin lah ya. Secara histori gimana nih, dia bagi terus nggak? Dia IPO tahun berapa nih? 91 2 3 4 5 6 7 98 enggak, 99 enggak ya. Kerusuhan mungkin 2000 bagi 1 sampai 8 enggak bagi, selebihnya bagi ya nyampe sekarang. 19 enggak nih. Ya kalau lu masih aja tertarik dengan saham ini, enggak, kalau menurut gua sih harus dipertanyakan ya. Kalau ngincer dividennya doang ya, tapi kalau ngincer capital gainnya juga
agak-agak sulit sih ini kalau menurut gua. Jadi saran gua hindarin aja lah saham si KKGI ini karena banyak apanya ya, banyak kungfunya gitu. Jadi lebih baik hindarin aja lah gitu. Oke. Nah, semoga video tentang si KKGI ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.